Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Muas di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pengolahan, pengemasan, dan pengawetan makanan khas asli daerah. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyaksikan video ini diharapkan kalian dapat menganalisis berbagai teknik pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani, menjelaskan pengemasan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani, yang ketiga menjelaskan pengawetan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, materi pembelajarannya adalah teknik pengolahan makanan khas asli daerah, pengemasan makanan khas asli daerah, dan pengawetan makanan khas asli daerah. Teknik pengolahan makanan khas asli daerah. Tahukah kalian jika manusia mulai mengolah makanan setelah mengenal dan menemukan kegunaan api? Merebus dan membakar makanan merupakan teknik-teknik pengolahan yang pertama kali dikenal. Nah, kemajuan di bidang industri pembuatan alat mengolah makanan mengembangkan teknik-teknik pengolah makanan. Dengan menguasai teknik pengolah makanan, kita dapat menciptakan berbagai macam-macam makanan yang lezat. Ada 3 teknik dalam pengolahan makanan khas daerah, yaitu yang pertama teknik memasak basah. Ada merebus, ini simmering dan poaching. Lalu yang kedua menyetup atau stewing, braising, mengukus atau steaming, mentim, dan memblansir atau blanching. Yang kedua adalah teknik memasak kering. Contohnya memanggang, mengepan atau mengoven, menggongseng atau menyangan. Yang ketiga, teknik memasak dengan minyak. Contohnya menumis dan menggoreng. Selain metode memasak yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam pengolahan makanan, yaitu memfilir atau fileting, melandir atau larding, membardir atau barding, mengglasir atau glazing, mengentalkan atau thickening, menjernihkan, mengocok, memarinir atau marinating, mengisi atau stuffing, dan memanir atau coating. Yang selanjutnya pengemasan makanan khas asli daerah. Pengemasan makanan khas asli daerah. Pengemasan merupakan salah satu tahapan yang memegang peranan penting dalam usaha pengolahan makanan. Makanan khas daerah pada masa lampau biasanya dikemas dengan menggunakan kemasan tradisional seperti kendil dari tanah liat, daun pisang, anyaman daun kelapa, dan kelobat jagung. Seiring perkembangan zaman dan teknik teknologi, kemasan makanan pun berkembang terus-menerus. Saat ini, makanan khas daerah banyak dikemas menggunakan kertas, plastik, gelas atau kaca, aluminium foil, dan ada pula yang dikemas dengan mengkombinasikan dengan kemasan tradisional. Pengemasan makanan dilakukan untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau kemasan dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran dan gangguan fisik, gesekan, benturan, atau getaran. Dari segi promosi, kemasan berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli. Oleh karena itu, bentuk, warna, dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dengan baik. Untuk mengetahui kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan kemasan, dapat kalian perhatikan uraian berikut. 1. Bahan kemasan atau wadah penyajian mampu melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar. 2. Bahan kemasan tidak berbau. 3. Bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki daya tarik terhadap konsumen. 4. Bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Yang terakhir, dalam wadah atau kemasan disertakan label yang membuat nama produk, tanggal, nama produsen, berat bersih, komposisi, merek dagang, tanggal kadaluarsa, dan efek samping. Yang terakhir, pengawetan makanan khas asli daerah.
Tidak semua makanan khas asli daerah dapat bertahan lama sehingga harus diawetkan. Tujuan utama dari pengawetan makanan khas asli daerah adalah untuk memperpanjang masa simpan makanan. Berikut ini adalah beberapa teknik pengawetan makanan khas asli daerah. Ada teknik pendinginan, lalu teknik pengawetan dengan suhu tinggi, lalu teknik pengawetan dengan pengeringan, dan yang terakhir teknik pengawetan dengan bahan kimia. Nah, pengawetan dengan bahan kimia itu ada dengan pemberian asam, dengan gula dan garam, dengan benzoat, dan pemberian asam sorbat. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.